Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses bisnis dalam asuransi syariah yang meliputi 3 tahap utama, yaitu marketing, kemudian ada underwriting, dan ada claim. Materi ini penting untuk dipahami karena menjadi inti dari bagaimana perusahaan asuransi syariah beroperasi secara profesional sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Pengenalan asuransi syariah, konsep dasar, dan prinsip utama. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan berbasis prinsip Islam yang mengutamakan tolong-menolong dan gotong royong, atau yang biasa kita sebut dengan ta'awun dan tabarru. Peserta berkontribusi ke dana bersama untuk saling membantu saat menghadapi musibah. Prinsip keadilan menjadi landasan utama pada asuransi syariah, di mana setiap peserta diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Kemudian larangan riba memastikan semua transaksi bebas dari unsur yang diharamkan. Perbedaan utama dengan asuransi konvensional terletak pada kepemilikan dana dan pembagian risiko. Dalam asuransi syariah, dana tabarru dimiliki bersama oleh peserta, bukan perusahaan, dan risiko ditanggung secara kolektif, menciptakan solidaritas dan kebersamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi tidak ada unsur riba, tidak ada gharar berlebihan, dan tidak ada maisir. Kita lanjut ke tahap pertama, yaitu marketing, yaitu proses pemasaran produk asuransi kepada calon peserta. Marketing dalam asuransi syariah tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan edukasi tentang pertama ada segmentasi pasar. Target komunitas muslim dan masyarakat umum yang membutuhkan perlindungan sesuai prinsip syariah. Kemudian pada strategi pemasaran etis, menggunakan pendekatan pemasaran yang jujur, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah tanpa manipulasi. Kemudian ada promosi nilai syariah, yaitu edukasi manfaat sosial dan nilai ta'awun, tolong-menolong dalam produk sesuai syariah. Kemudian ada edukasi komunitas, yaitu kegiatan sosialisasi dan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi. Jadi, marketing dalam asuransi syariah tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan edukasi tentang konsep syariah, menjelaskan manfaat, membangun kepercayaan atau trust, dan marketing juga harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak menipu. Contohnya, misalnya seorang agen menawarkan produk asuransi kesehatan syariah kepada ibu rumah tangga. Kemudian agen tersebut menjelaskan manfaat perlindungan kesehatan, terus bagaimana menjelaskan bahwa dana berasal dari peserta lain dan tidak menjanjikan keuntungan berlebihan. Ini yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada manipulasi ataupun penipuan. Selanjutnya, proses underwriting. Proses underwriting dalam asuransi syariah merupakan proses penilaian risiko yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Setiap calon peserta dinilai berdasarkan data objektif tanpa diskriminasi, memastikan bahwa seleksi dilakukan secara adil sesuai syariah. Proses ini meliputi analisis kondisi kesehatan, profil risiko, dan kesesuaian dengan produk yang ditawarkan. Penetapan kontribusi dilakukan berdasarkan tingkat risiko aktual, tanpa unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan model probabilistik murni. Dalam asuransi syariah, transparan dalam menetapkan kontribusi menjadi kunci kepercayaan peserta. Jadi di tahap ini perusahaan akan menilai kondisi calon peserta, kemudian menentukan apakah diterima atau tidak, menentukan kontribusi atau premi untuk peserta. Jadi faktor-faktor yang dinilai itu usia peserta, kondisi kesehatan, pekerjaan, dan risiko yang mungkin terjadi.
Jadi dalam asuransi syariah ini, proses ini harus adil dan transparan, kemudian tidak boleh diskriminatif tanpa alasan yang jelas gitu. Contohnya, misalkan seorang calon peserta berusia 50 tahun dengan riwayat penyakit jantung. Hasil underwriting itu akan risiko nilai tinggi, kemudian kontribusi lebih besar dibanding peserta sehat. Jadi ini tuh maksudnya tuh bukan nggak adil, tapi penyesuaian risiko agar dana tabaruk tetap aman untuk semua peserta. Masuk ke administrasi polis asuransi syariah. Ada dua. Pertama, penerbitan polis. Proses penerbitan polis dilakukan sesuai standar syariah yang ketat. Setiap dokumen polis memuat akad yang jelas antara peserta dan perusahaan, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak secara transparan dan adil. Kemudian ke pengelolaan data. Pengelolaan data peserta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sistem administrasi modern memastikan keamanan informasi. Kemudian pembaruan polis dan perubahan data peserta dapat diproses dengan cepat dan akurat. Pengelolaan dana asuransi syariah. Dana tabaruk adalah dana tolong menolong yang dikumpulkan dari kontribusi peserta untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Dana ini dikelola secara terpisah dari dana operasional perusahaan. Jadi terpisah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Pemisahan dana peserta dan dana perusahaan merupakan prinsip fundamental yang membedakan asuransi syariah dengan yang konvensional. Investasi dana dilakukan sesuai ketentuan syariah yang ketat, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dana diinvestasikan pada instrumen halal termasuk sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Untuk proses pengajuan klaim ada 4 tahap. Pertama, pengajuan klaim. Pertama, pengajuan klaim. Jadi di sini peserta mengajukan klaim dengan melengkapi formulir dan menyertakan dokumen penduduk yang diperlukan sesuai ketentuan polis. Kedua, verifikasi dokumen. Tim klaim melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta validasi klaim sesuai standar syariah. Ketiga, persetujuan DPS. Klaim disetujui Dewan Pengawas Syariah dan manajemen untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pada tahap terakhir adalah pembayaran klaim. Pembayaran klaim dilakukan tepat waktu dan transparan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi klaim dilakukan ketika peserta mengalami musibah sesuai polis, misalnya sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Misalnya, seorang peserta mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kemudian langkah-langkahnya peserta harus mengajukan klaim dengan dokumen medis dulu, kemudian perusahaan verifikasi, klaim setujui, lalu dibayarkan gitu. Kemudian lanjut ke manajemen risiko. Ada 4 juga. Pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko operasional dan risiko syariah secara komprehensif untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan bisnis. Kemudian mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko melalui reasuransi syariah yang sesuai dengan prinsip tabaruk dan ta'awun. Kemudian ada monitoring berkelanjutan. Pemantauan risiko secara berkelanjutan dengan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Terakhir ada reasuransi syariah, yaitu pengalihan sebagian risiko kepada perusahaan reasuransi syariah untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kemudian ada tata kelola dan kepatuhan syariah. Sebentar. Nah, peran pengawas atau DPS.
Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam mengawasi seluruh produk dan operasional perusahaan asuransi syariah. DPS bertugas memastikan bahwa setiap produk, akad, dan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi mereka memberikan fatwa dan arahan untuk menjaga integritas syariah dalam setiap aspek bisnis. Kemudian audit syariah dan kepatuhan regulasi. Jadi audit syariah dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI dan regulasi syariah nasional. Proses ini mencakup pemeriksaan akad, pengelolaan dana tabarruk, dan investasi syariah. Kepatuhan yang konsisten membangun kepercayaan peserta dan memperkuat reputasi perusahaan. Kemudian ada layanan nasabah. Dalam melayani nasabah, pelayanan harus ramah. Jadi pelayanan pelanggan yang ramah, profesional, dan sepenuhnya patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dan setiap interaksi. Kedua, penanganan keluhan. Penanganan keluhan dengan pendekatan mediasi dan musyawarah untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Kemudian ada edukasi peserta. Jadi edukasi berkelanjutan kepada peserta mengenai hak dan kewajiban mereka dalam asuransi syariah secara transparan. Yang keempat, layanan responsif. Jadi respon pelayanan harus cepat dan akurat terhadap pertanyaan peserta sesuai berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses gitu. Kemudian kita masuk ke teknologi dalam inovasi dalam Kemudian kita masuk ke teknologi dan inovasi dalam asuransi syariah. Transformasi digital telah mengubah cara asuransi syariah beroperasi. Digitalisasi proses marketing, underwriting, dan klaim memungkinkan layanan yang lebih cepat dan akurat. Aplikasi mobile memberikan. Kemudian kita lanjut ke teknologi dan inovasi dalam asuransi syariah. Transformasi digital telah mengubah cara asuransi syariah beroperasi. Jadi digitalisasi proses marketing, underwriting, dan klaim memungkinkan layanan yang lebih cepat dan akurat. Aplikasi mobil memberikan akses mudah bagi peserta untuk memantau polis, mengajukan klaim, dan berkontribusi dengan perusahaan kapan saja dan di mana saja. Sistem informasi yang terintegrasi menjadi tulang punggung operasional modern, menghubungkan seluruh proses bisnis dari pendaftaran hingga pembayaran klaim. Teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional, transparansi data, dan memastikan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi. Ringkasan dan langkah selanjutnya yang bisa kita ambil, pertama, pahami prinsip syariah. Dengan memahami prinsip dan proses utama asuransi syariah sebagai fondasi untuk memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian kepatuhan dan transparansi. Jadi fokus pada kepatuhan syariah dan transparansi dalam semua proses bisnis untuk membangun kepercayaan peserta. Kemudian manfaatkan teknologi dan edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat agar semakin memahami manfaat dan keunggulan asuransi syariah dan kemudian manfaatkan teknologi dengan baik dan edukasi masyarakat juga penting. Nah, sebagai kesimpulan, proses bisnis asuransi syariah terdiri dari pertama marketing yang jujur dan edukatif, kemudian underwriting yang adil dan transparan, kemudian klaim yang cepat dan sesuai prinsip tolong-menolong. Semua proses ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Begitu teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.